Sama-sama mabuk kami di Jakarta kemarin. Sama-sama di Hotel Alexis. Kami sama-sama dugem kemarin. Apa dugem itu? Duduk sambil gemetar. Tapi hari ini berkumpulnya di masjid. Sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi. Hari itu mendapatkan naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika itu tak ada atap. Ini atap kubah masjid cantik mantap. Hari itu tak ada naungan. Kemana naungan? Wa takunul jibalu kal ihnil maufush. Gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Orang Arab kalau musim dingin dicukurlah bulu kambing. Kambing yang bulu kambing yang gondrong. Kambing apa namanya? Kambing domba. Dicukur bulunya. Dulu pakai pisau cukur, sekarang pakai alat potong rambut. Tiba-tiba gundul kambing. Bulunya dipintal jadi benang. Ketika bulu kambing diletakkan di atas tikar, datang angin bertiup sekali hembus, kal ihnil mau. Terbanglah bulu kambing. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sibaya, semuanya macam bulu kambing ditiup angin. Habis atap ini terbang. Dan di mana tempat kita bernaung? Tidak ada, tapi ada yang dapat naungan. Siapa dia? Sabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda yang malam ini dapat naungan semua di padang mahsyar. Ustaz Somad, kami tidak anak muda lagi, kami sudah tua. Kenapa yang disebut dalam hadis itu anak muda? Kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar. Kapan lagi? Mau mati ke masjid. Tapi anak muda nafsu bergelora. Ketika itu masih muda, banyak kesempatan untuk buat dosa, tapi dia ambil air wudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pergi dulu ya bro. Kemana? Ke kamar mandi. Mau ngapain? Mau wudu. Yang lain sibuk main gaplek, yang lain sibuk duduk-duduk, nongkrong-nongkrong tak tentu arah. Tapi dia pergi ke masjid. Dia ejek sama kawan-kawannya. Mau kemana ente? Ke masjid. Jangan cepat-cepat ke masjid. Kawan kita kemarin pergi ke masjid mati. Nantilah. Lagi masih muda, puas-puaskan dulu buat dosa. Nanti udah tua baru kita tobat. Tengok macam Pak Haji itu. Mudanya dulu kan mabuk aja kerjanya. Sekarang udah tua baru dia ke masjid. Nanti ajalah. Tapi dia tetap anak muda. Itulah yang disebutkan dalam juz 15 surat Al-Kahfi. Innahum fityatun. Mereka anak-anak muda. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Kami tambah hidayah, bertambah-tambah. Anak muda dikaitkan dengan ibadah. Kenapa? Karena hawa nafsu bergelora, bergejolak. Malam ini sudah berapa orang yang dapat SMS diajak pacarnya, "Bang, kita ke tepi laut malam ini ya?" "Tidak, aku mau ngaji." "Alah sebentar aja." "Say no to bonceng." Ayolah, kapan lagi kesempatan? Kita bohong aja sama ayah, sama ibu. Kita bilang ikut pengajian, kita jalan. "Tidak, aku sudah bilang mau pengajian, pokoknya pengajian. Nanti habis pengajian baru kita jalan." Ini tak betul. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Makanya Ustadz Felix Xiao nulis buku, judulnya Udah Putusin Aja. Yang pacaran-pacaran, tak usah kalian pacaran. Bullshit pacaran. Ngomong kosong pacaran. Tak ada. Ustadz Effendi selama di Mesir tak ada pacaran-pacaran. Sampai di sini menikah juga. Ustadz Somad tak ada pacaran-pacaran.
Buktinya setelah pulang banyak orang ngejar-ngejar saya. Yang penting serius aja kuliah, serius sekolah. Nanti setelah selesai kalau ada perempuan nge-SMS, "Bang, kenalan ya." Tunggu 5 tahun lagi, kupinang kau dengan bismillah. Nah, masa muda kalian selamat, solat kalian tak tinggal, kalian tak diganggu setan. Allah menyelamatkan kalian dari apa? Narkoba. Dibeli lem, dibuka tutupnya, keluarlah bau lem yang menyengat, dihirup bau lem. Akhirnya berkunang-kunang biji mata, putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng. Pak, sambil bergoyang dia, "Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu." Dalam keadaan mabuk, rusak otak isi kepalanya. Yang sekarang SMP kelas 1, 3 tahun lagi tamat SMP, 3 tahun lagi tamat SMA, 4 tahun tamat S1, 10 tahun pas. 2017 S1, SMP kelas 1, 2027 sudah selesai S1, ST Sarjana Teknologi, SP Sarjana Pendidikan, SIP Sarjana Ilmu Politik, Insinyur, tamat S1, ikut tes PNS, calon anggota legislatif, calon anggota DPRD, ikut tes dosen. Bayangkan kalau yang sekarang kena narkoba, itulah yang akan jadi anggota legislatif yang akan mengetuk palu anggaran belanja Indragiri Hilir. Ketuk enggak ya? Ketuk enggak ya? Makanya bagaimana Indragiri Hilir ke depan, anak-anak mudanya kita selamatkan. Bapak Ibu, selamatkan anak-anak muda ini. Periksa HP-nya. Jangan-jangan dia sudah dirusak oleh kiriman film porno dari kawan-kawannya. Periksa bacaannya, tengok kamarnya, dibuatkan kamar anak sendiri, pintu dikunci, dibelikan HP canggih, dibelikan TV besar, merusak kepala anak-anak kita. Duit banyak, dibelikan mobil, dipakainya kaca hitam, dibawanya perempuan tak baik, buat dosa, buat maksiat. Setelah terjadi apa yang terjadi baru menangis, "Oh nah, kenapa kau begini?" Pret. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitratul Islam, bersih, suci. Siapa yang membuatnya jadi pezina? Siapa yang membuatnya jadi pecandu narkoba? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, berubahnya jadi Yahudi, yunassranihi, berubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, berubahnya jadi Majusi. Kenapa Ustaz nunjuknya kemari? Nanti saya tunjuk ke sana tersinggung. Payah ceramah nih. Ini tersinggung nanti membuli di internet. Jadi Yahudi, jadi Nasrani, mejalah yang setia tak tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita selamatkan syababul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, akan menjadi pemimpin masa depan. Yang tua-tua tidak usah diceramahi lagi, karena tangan pun sudah menggeletar. Insya Allah tinggal ke masjid saja, tapi jangan macam-macam. Saya pernah ceramah di satu kampung, saya tanya yang punya kampung, "Pak, ya, apa masalah di kampung ini?" "Masalahnya kenakalan Pak Ustadz." "Kenakalan remaja ya?" "Kenakalan orang tua." "Gimana nakalnya?" "Orang-orang tua di sini habis motong karet, pergi ke kota jual karet, habis itu dia masuk ke kafe." "Hah? Orang-orang tua ke kafe?" "Iya." "Kenapa?" "Karena katanya dulu waktu masa muda kurang bahagia, maka dibalaskannya sekarang. Dia mau cari cewek-cewek yang cantik-cantik di kafe. Karena kata dia menengok cewek cantik ini meniti air liur. Kalau balik ke rumah menengok bini meniti air mata."
Maka dia mau membalaskan. Ternyata kenakalan orang tua pun sekarang luar biasa. Makanya dari muda mustilah dididik. Apa kata pepatah? Allah bisa karena biasa. Dibiasakan dari sejak muda ke masjid. Ini umur-umur berapa nih? 15, 16, 12, 10, 7. Itu gigi baru tanggal. Masih kecil. Masih kecil. Penghuni-penghuni surga ini semua. Amin. Selamat dari narkoba. Amin. Selamat dari zina. Amin. Selamat dari pacaran virus HIV AIDS. Amin. Ini anak-anak saya, supaya dengan ponakan saya, supaya dengan anak-anak saya. Bayangkan kalau anak kita yang dicekoki, dikasih dia minuman, dikasih minuman kaleng. Tentu anak-anak suka minuman kaleng. Dia pun minum. Rupanya dari bawah kaleng sudah dipasang selasiban, disuntikkan narkoba ke dalam. Begitu dia minum, dia pun bergoyang. Nampaknya tiang itu bergerak. Narkoba merusak. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan kasih duit banyak-banyak pada anak. Harus ada kontrol. Sama siapa? Mau kemana? Pulang jam berapa? Harus ada terus. Tiba-tiba HP anak tinggal. HP siapa nih? HP anak kita. Coba kita miss call. Di miss call lah. Nampak rupanya bukan nama mama dibuatnya. Dibuatnya security kejam. Sampainya hatimu nak menyebut aku security kejam. Tidak apa-apa. Lebih baik kita galak sekarang. Tapi nanti setelah dia selesai S1, lulus dia PNS honorer, pegawai, jadi businessman, entrepreneur. Setelah itu dia pun duduk di pelaminan, meleleh air matanya. Berikut ini, kedua mempelai akan sungkem kepada orang tua. Terima kasih ayah, terima kasih emak. Dulu ku sebut engkau security kejam, tapi rupanya kaulah yang sudah menyelamatkan aku. Jangan kasih pisau ke anak-anak kita. Anak kecil umur 5 tahun minta pisau. Mama minta pisau. Jangan. Nanti tangan luka. Kasih pisau. Jangan. Tapi berapa banyak orang tua merusak anaknya dengan uang. Pisau tak dia kasih, tapi uang dia kasih. Kenapa bapak kasih uang banyak-banyak sama anak? Aku dulu susah waktu kecil Pak Ustaz, maka sekarang anakku kusenangkan dengan macam-macam. Kubelikan ini, kubelikan ini. Nanti dia rusak, biar dia rusak. Anakku bukan anakmu. Uang aku, anak aku. Apa urusan ente? Ini orang tak betul. Urat kepalanya melintang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Ini anak kawanku, bapaknya teman akrabku. Kenapa dia ngebut-ngebut jam 2 malam? Knalpotnya disunat. Suaranya menggelegar. Kalau ada orang mau sakratul maut di situ mendengar, mati kontan. Imam bagus baca ayat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada bapak-bapak yang dilatah di situ, kantui katanya. Saking kan terkejutnya dia. Selesai orang salam, selama ini biasanya orang salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Tidak langsung berdoa, ya Allah mampus landaknya. Betul, kabul doa orang di masjid. Asik naik motor, ke tiang listrik, mati. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini anak-anak dilepas berkawan sama anak yang salat, pasti dia akan mengingatkan. Mau keluar sama siapa? Sama si Husain, mak. Husain anak Pak Haji. Iya, pergilah. Dia orangnya salat, kulihat. Kawan sama siapa? Sama si Anu. Jangan. Dia tak salat.
Masa kita pilih-pilih kawan? Jangan. Aku tidak mau kau rusak nanti. Memangnya kalau rusak, pandang. Kita memandang anak orang, itu anak saya. Memangnya kalau rusak dia, anak saya. Melihat anak orang seperti anak kita, mantap. Asal jangan bini orang macam bini kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur 7 tahun dia mulai latah-latah, tarik sana tarik sini, lompat sana lompat sini. Umur 14 tahun dia mulai ada libido seksual, mulai menengok anak gadis orang. Untuk kenalan dia tak berani, tangannya menggeletar mau. Tapi dari HP dia mulai cari namanya. Siapa nama lengkapnya? Dia ketik. Habis itu dapatnya FB. Habis itu dia tanya, "Hai." Habis itu dia request, "Temanan dong." Habis itu di oke kan. 6 langkah setan. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, setelah memandang senyum. Fasalamun, hai, godain kita dong. Fakalamun, mulai ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqaun, pertemuan. Kita ketemu di sana makan roti canai, jangan, ketahuan. Kita ketemu di sana, jangan, ada yang nengok. Lalu kita kemana? Ketemu di karaoke. 1 jam 20.000. 10 Pak Ustadz, berarti sudah sering tahu harganya. Maka razia BNN, Badan Narkotika Nasional, razia narkoba di karaoke. Tapi ternyata mereka tidak hanya menemukan narkoba, tapi mereka menemukan pasangan sedang berzina. Siapa yang salah? Terlalu banyak yang mau disalahkan, terlalu banyak caci maki, sumpah serapah. Anak-anak dulu di masjid dari maghrib ke isya, suara tawon, wow. Di sini anak-anak baca Quran, di sini pula membaca Fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban. Di sini pula membaca Ar-Rahman. Di sini pula membaca Amma yatasaalun, sambil menghafal. Begitu dulu anak-anak. Masih ingat dulu masa kecil lari-lari di tepi sungai bawa obor, PLN belum masuk. Bambu dikasih minyak lampu, apinya, oh lari-lari, tarik-tarikan kain, oh sampai di tempat mengaji. Habis ngaji nggak dapat, bulu hidung hitam. Dulu begitu kami. Kalian enak zaman sekarang, terang benderang. Tapi dulu gelap. Hari ini suara tawon mengaji di masjid sudah tak ada. Kemana? Suaranya pindah ke warnet. Anak-anak menembak musuh yang tak mati. Dulu olahraga kami waktu kecil main layang-layang. Ya, main layang-layang, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Badan sehat. Kenapa? Banyak bergerak. Tiba-tiba ada satu kawan pas lari-lari keluar darah dari celananya. Kenapa? Rupanya baru sunat, belum betul. Pulang ke rumah, periksa, terbuka jahitan. Paksa dijahit pinggir sekali lagi. Dulu olahraga kami gitu. Olahraga ke tepi sungai, berenang sampai 3 jam berenang, menggigil. Apalagi bulan puasa, paling rajin berenang. Masuk ke dalam. Memang nakalnya anak dulu sehat. Lompat sana, main peta 4. Habis sholat isya, pulang sebelum habis pulang ngaji, sembunyian, lari. Tiba-tiba ada satu hilang. Kemana? Dilarikan setan. Dulu begitu. Anak sekarang olahraganya tak bergerak, tak berkeringat, menembak musuh yang tak mati-mati. Saya masuk ke warnet. Tidak pakai peci, tidak pakai koko. Orang tak tahu saya ustaz. Saya masuk ke warnet. Begitu masuk ke dalam suasana macam perang Irak-Iran. Tadi saya dari dalam,
Dari luar sampai ke dalam semua salaman. Ustaz, semua salaman. Mau sholat salaman. Di warnet satu pun gak ada yang ngalami saya. Saya masuk semuanya serius menembak musuh. Saya tanya ke penjaganya, Dek, nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri katanya. Kejam orang warnet. Bayangkan, ini akan rusak anak-anak kita ini ke depan. Yang ngasih duit siapa? Anak-anak mana tahu cari duit? Bapaknya yang ngasih duit. Nih, duit 50.000, pergi kau main ke warnet dari mulai hari Sabtu sampai hari Ahad. Sabtu sore pulang sekolah dia menembak sampai pagi Ahad, musuh tak juga mati, bayar tak juga mati. Akhirnya pecah pembuluh darah, bam, dia yang mati. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, kata dokter pecah pembuluh darah karena radiasi monitor, karena tak kuat lagi, tidak makan, asik menembak musuh, tak mati. Itu yang buat Jepang, Korea ingin membunuh. Ini produk, jangan salahkan Jepang, jangan salahkan Korea. Nanti kedutaan Jepang marah. Nanti kedutaan payah betul lah ceramah ini, banyak betul. Tidak semua Korea itu jahat, ada juga yang baik. Kedutaan Korea yang mau marah jangan. Tak semuanya jahat, ada yang baik dari Korea. Siapa itu? Samsung. Buktinya ini Samsung baik, direkamnya semua. Tidak semua yang dari Jepang jahat, buktinya ada yang baik. Mana dia? Sony, Panasonic. Tidak semua yang dari Amerika jahat, ada juga yang baik. Mana? Itu apel yang sudah kena gigit setengah. Dia ini alat, kalau dipakai untuk tak baik macam pisau. Kalau dipakai motong kambing, motong sapi, motong apel, maka dia baik. Tapi kalau dipakai memotong urat nadi, maka kau akan mati. Jangan bunuh anak-anak kita. Setelah anak mati dibawa dokter puskesmas, barulah orang tua menangis. Anak, apa salah mama? Apa salah papa? Kaulah yang sudah membunuh anak-anakmu. Yang hidup memang dia tidak mati, tapi imannya mati kering. Bodoh otaknya. Dipanggil bolak-balik azan, hayya 'alas shalah. Apa kata dia? Kau ajalah. Tapi di tembilahan, anak-anak muda datang ke masjid sampai tak muat masjid. Tengok, sampai tak muat. Saya sangka ini ngapain orang tembilahan buat masjid besar-besar sampai 2 tingkat, mubazir aja. Ternyata saya suuzon, masjid sebesar ini nampaknya 2 hari lagi ditambah lantai 3. Tak muat masjid sebesar ini, luar biasa. Memanglah tembilahan ini negeri ulama, Tuan Guru Sapat. Besok pagi kami akan ziarah ke makamnya, mempelajari sejarah hidupnya. Banyak orang-orang soleh lahir dari negeri ini. Tadi berjumpa dengan Tuan Guru Muhammad Idrus. Beliau itu dari Makkah Al-Mukarramah, berguru kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya pun mengambil ijazah hadis dari beliau bersama Ustadz Effendi. Ini mesti kita jaga ke depan, menjadi orang Indragiri Hilir. Nama besar Tuan Guru Sapat dijaga. Pandai baca kitab, karena diri negeri inilah banyak pemenang-pemenang juara MKK, Musabaqah Qiraatul Kutub. Dari sini banyak tamat-tamat gontor. Ustadz Effendi tamat gontor, Ustadz Kusairi tamat gontor, Ustadz Rifani tamat gontor, tamat dari pesantren Martapura, tamat dari Kalimantan Selatan, berguru kepada Tuan Guru macam-macam orang yang pernah datang kemari. Maka kalau ada orang tembilahan, orang Indragiri Hilir, nakal, jahat, tak sesuai dengan negeri ulama, pindahlah ke kabupaten lain. Buat malu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki. Yang pertama, merusak narkoba. Setelah tamat dari narkoba, saya dibawa Pak Polisi, BNN, Badan Narkotika Nasional. Duduklah kami satu meja. Duduknya tetap di kursi. Saya, Ustadz, BNN, polisi, dokter. Yang pertama ngomong Pak Polisi,
Kami dari kepolisian, Badan Narkotika Nasional, anak-anak yang memakai narkoba, melanggar pasal sekian, akan dipenjara, masuk penjara, masuk penjara. Dah selesai Pak Polisi. Berikutnya mikrofon diberikan ke Pak Dokter. Siapa saja yang pakai narkoba, maka akan terkena virus saraf otaknya. Nanti akan terjadi macam-macam. Sakit, gila, bodoh, mati. Sakit, gila, bodoh, mati. Dah habis tu Ustaz. Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Selesai bertiga kami pun turun ke bawah. Diantar sama Pak Polisi, dikawal saya sampai ke parkir. Saya tak usah dikawal-kawal Pak. Saya biasa pergi sendiri. Saya nih Ustadz yang freelance, bebas. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kenapa Bapak antar saya? Kami khawatir Pak Ustadz. Ceramah Ustadz tadi banyak menyinggung narkoba. Orang-orang narkoba ini urat kepalanya sudah putus. Takutnya nanti diambilnya pisau, ditikamnya Pak Ustadz. Keselamatan Pak Ustadz adalah tanggung jawab kami. Ini acara kami, maka Ustadz tanggung jawab kami. Maka kami antar Ustadz sampai ke parkir, habis itu berangkat. Kalau setelah ini ada kecelakaan, bukan urusan kami lagi Pak Ustadz. Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini narkoba merusak. Ada narkoba yang dimasukkan ke dalam bonbon. Setelah dimasukkan ke dalam, dikunyah sama anak-anak. Ternyata narkoba rusak. Ada yang dimasukkan ke dalam minuman. Anak sanawiyah, gambarnya dikirim ke HP saya. Anak sanawiyah dikasih pacarnya minum. Setelah itu dirusak kehormatannya. Habis itu dia mabuk, ditinggalkan di tepi jalan seperti orang gila, orang bodoh. Menangis saya menengok gambar. Kenapa? Andai anak saya, na'udzubillah, andai keponakan kita yang diperlakukan orang macam itu, maka selamatkan negeri ini. Kalau tidak, na'udzubillah, akan turun azab, akan turun azab. Makanya narkoba hukumannya, kalau Saudi Arabia, yang membawa narkoba hukumannya langsung fadrib unuqahu, hukum pancung. Nanti kalau pergi ke Madinah, habis dari Madinah ke Makkah, di Makkah ada namanya taksi pergi ke Jeddah. Di Jeddah ada Masjid Qisas. Masjid Qisas tempat hukum pancung. Saya tidak ada niat mau nengok pancung, karena sudah selalu nengok pancung, kue pancung. Jadi saya mau nyari nomor HP dari Maroko. Nomor HP Maroko tak bisa dipakai di Jeddah. Pergilah saya nyari nomor ke Kornes. Lewat di Masjid Qisas, saya tengok banyak ambulan. Ini biasa kalau banyak ambulan ada hukum pancung nih. Ayo kita nengok hukum pancung, ayolah. Berikut ini diumumkan, pembawa narkoba dari negara Nigeria. Akhirnya dibawalah pembawa narkoba tadi. Duduknya macam duduk tasyahud awal. Tengkuknya duduknya macam duduk tasyahud awal. Tengkuk tadi, tangan diikat. Datanglah Al-Gojo pakai kacamata hitam, pakai sorban merah, membawa pedang panjang. Saya sangka selesai pengumuman baru dipancung. Dia jalan, kelepak langsung putus. Pucat kami semua. Bunyinya macam dua batu yang dilaga. Putus kepala, bergelinding kepala, muncrat darah macam keluar dari pipa, berserak darah, kepala bergelinding. Kami semuanya tenganga semuanya. Habis itu datang ambulan. Saya tadi bingung untuk apa ambulan. Saya tangga kebakaran. Rupanya ambulan itu menyemprot darah yang berserak. Setelah disemprot bersih. Datang tukang pel. Naik satu lagi, pembawa narkoba dari Pakistan. Tegak, dua negara. Tegak. Tapi kami tetap nonton. Tertangkap di airport King Abdul Aziz Jeddah, dipancung, tarik belakang, dipancung. Yang motong itu juga pakai kacamata hitam. Santai aja kayak ada beban. Diambilnya tisu, dibersihkannya pedang. Puff lagi, putus. Untung pedangnya tajam. Coba kalau tidak sikit-sikit. Putus. Yang ketiga,
pembunuh. Oh, yang ketiga ini rupanya bukan kena narkoba, pembunuh. Yang bunuh hukum bunuh. Begitu sampai di atas, jatuh dia. Begitu sampai di atas, jatuh dia. Saya pun bingung, gimana mau mancungnya jatuh. Untung yang pertama tadi tak nengok. Kalau nengok kan bisa ditiru nih. Tiba-tiba dibatalkan hukumannya. Yang ketiga ini dibatalkan karena keluarga korban memaafkan. Dalam Islam kalau keluarga korban memaafkan, maka tak jadi dibunuh. Tapi bayar diat. Bayar diatnya berapa? 100 ekor onta kali 50 juta, 5 miliar. Andai keluarga korban memaafkan, alhamdulillah. Tapi bayar 5 miliar, pancung aja lah. Kami pun udah muak nengok dia lama betul. Tak jadilah, ambil lah. Tapi orang Saudi ini kaya-kaya, begitu disuruh bayar diat, ditarik mereka. 2, selesai acara pemancungan, saya pun naik taksi ke hotel. Ditanya sama sawak, supir, driver. Menene akhuya? Ana syuftu di masjid Qisas hada yadrab unqahu biqtan. Anta syuftu hada? Kau baru nengok itu? Iya. Aku sudah 10 tahun kerja di sini, enggak berani nengok. Ente berani, kata dia. Berani, saya bilang. Berapa yang dia tengok? 2, saya bilang. Masya Allah, Masya Allah. Supir dari Yaman. Dia gagah, tegap, berjambang. Rupanya dia penakut. Memang kurus, tapi berani nengok. Sangka orang kurus-kurus ini takut disangkanya. Kecil lah. Makanya bully-bully di internet tuh disangka mereka ketakutan. Tak takut. Allahu Akbar. Pulang ke hotel 2 hari saya tak makan. Tak makan. Setiap mau makan terbayang saya darah muncrat. Setiap saya mau makan, saya tanya ke kawan, kenapa seleraku makan? Aku kemarin nengok. Begitulah hukuman psikologis. Makanya dalam Islam, siapa yang membunuh, hukum bunuh. Memberikan efek takut. Siapa yang murtad, hukum pancung. Siapa yang berzina, tanam sekerat badannya, lempar batu sampai mati. Itu apa maknanya? Memberikan efek jerah. Jadi kalau mau jerah pecandu-pecandu narkoba ini, tegakkanlah hukum pancung. Bawa ke tepi sungai. Oh, putus. Ini enggak. Pecandu narkoba dimasukkan ke penjara. Akhirnya masuk penjara, apa kerjanya? Jualan narkoba lagi. Menghabiskan duit negara. Menyediakan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Menyediakan sipir, bantal, kasur, tilam. Coba kalau dipancung kan selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita ini kita selamatkan. Kalau tidak, na'udzubillah. Selesai acara ceramah, datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ya. Nanti habis pengajian makan di rumah ya. Oke, I'm coming. Selesai pengajian kami pun makanlah. Silakan Ustaz duluan. Oke. Oh, habis itu makan bla 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 bla. Makan kue Pak Ustaz, makan buah Pak Ustaz. Oke. Selesai acara tuh, Ustaz, ya, ada yang mau saya tanya sama Ustaz. Kenapa tak di masjid tadi? Seganlah Pak Ustaz, ini masalah pribadi. Saya mau sama Ustaz nanyanya 4 mata bisa Pak Ustaz? Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Ustaz, tolong doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa supaya anak berhenti narkoba. Doa berhenti narkoba. Tunggu sebentar saya cari di HP ya. Doa berhenti narkoba. Nih catat, ada pena ya, kertas ya. 0813. Doa apa nih? Ini nomor HP. Nomor siapa Pak Ustaz? BNN. Badan Narkotika Nasional. Iyalah. Untuk apa? Anak ibu ditangkap. Anak kami nanti ditangkap. Ya. Karena tidak ada obatnya selain rehabilitasi. Tempat rehabilitasi di Indonesia 2. Pertama, Badan Narkotika Nasional Bandung. Yang kedua, Pesantren Suryalaya
Abah Anom, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Mau mana? Mau BNN atau tarekat Qadiriyah? Di tarekat Qadiriyah nanti dia akan dimandikan mandi tobat, disuruh berzikir. Mandikan dia pagi-pagi dimandi. Habis itu diajak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang setan-setan narkoba. Berapa satu bulannya? 3 juta. 1 tahun berapa? 36 juta. Hanya untuk mengobati pecandu narkoba. Ini kalau tidak diobati, berapa banyak ibu-ibu sedang masak. Ibu-ibu masak nasi goreng pagi. Kok tiba-tiba ini, kenapa ini gak bisa masak? Tengok ke bawah, tabung gas sudah dijual suami. Hanya untuk narkoba. Habis dijualnya semua. Datang orang mau ngambil rumah. Rumah kami ambil. Kenapa? Rumah sudah dijual 3 bulan yang lalu. Karena hanya untuk narkoba. Oleh sebab itu selamatkan. Jangan sampai terjerumus. Alhamdulillah, saya diminta di dinas sosial memberikan materi untuk para pecandu-pecandu yang sudah sehat. Yang sudah sehat, alumni-alumni BNN dibawa ke dinas sosial, diberikan ceramah oleh Ustadz Abdul Somad. Habis itu sesuai bakatnya. Kamu bakatnya apa? Bengkel. Dibuat kursus bengkel sana. Kamu apa? Saya jual kaki 5 sana. Kamu apa? Saya mau buka teh telur sana. Kamu apa? Saya hobinya menjahit sana. Kembali ke masyarakat. Adapun selama menjadi pecandu, dia jadi anak funky, anak geng. Sampai-sampai lubang telinganya lebih besar dari lubang hidung. Lubang hidung, lubang telinga sebesar. Alhamdulillah dia sudah tobat. Yang sudah tobat ke masyarakat jangan diejek. Dia sudah sehat. Di pesantren Abah Anom dia sudah belajar Quran. Suaranya bagus pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam dia sholat. Selesai sholat datang makmum menyindir-nyindir. Dia dulu pecandu narkoba, bertato, ada gambar ular sawah. Selesai sholat datang jamaah nyindir. Kira-kira tadi sholat kita sah nggak ya kalau imam kita bertato? Mau imam bertato sah. Orang bertato sholat tidak masalah. Yang masalah itu tak bertato tak sholat. Itu masalah. Karena kalau dia sudah tobat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Tidak perlu disetrika. Ini banyak pula mengatakan siapa yang bertato? Kalau dia tobat harus disetrika. Akhirnya dipanaskannya setrika bininya, digosoknya ular sawah tadi. Mau belok-belok lah ular. Tak perlu, biarkan aja. Tapi janganlah pula dibuka. Pakailah baju koko panjang, tobat-tobat nasuha, belajar baca Quran. Itu di Jepang yang semua tato badannya, dari mulai pergelangan, ini aja yang tak bertato, pergelangan sampai ke dalam, sampai ke leher. Ini semua tato semua, sampai ke kaki. Namanya Yakuza. Yakuza ini masuk Islam, menjadi imam masjid di Jepang. Gara-gara apa? Ada jamaah yang datang dari pintu ke pintu, mengetuk pintunya. Akhirnya dia masuk Islam dan dia bertobat, bertato. Kalau dari leher sampai ke tangan sampai ke kaki bertato, gimana mau nyetrikanya? Apa dicopot dulu disetrika? Oleh sebab itu maka kita selamatkan ini. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Selamat, selamat, selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini dititipkan Allah di rahim ibu. Dititipkan Allah pada bapak. Itu bukan request kita. Kita tak pernah minta sama Allah, kasih aku anak laki-laki ya Allah. Kebetulan dapat laki-laki. Kasih aku anak perempuan ya Allah. Dikasihnya pula laki-laki. Anak laki-laki baik, anak perempuan baik. Berapa banyak orang pergi ke Singapura hanya untuk bayi tabung. Ustadz Somad, ya, apa hukum bayi tabung Pak Ustadz? Spermanya punya suami, ya. Ovumnya punya istri, betul. Dokternya amanah, tidak bohong, betul. Lanjutkan. Kamu kemarin program bayi tabung, ya. Di mana? Di Singapura. Berapa? 100 juta. Mahal betul. Itu yang paling murah tuh Pak Ustaz.
Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu pun mungkin tabung-tabung second lagi. Bayangkan orang susahnya mau punya anak. Ini sudah punya anak disia-siakannya. Habis waktu. Cepat betul waktu Isya di Tembilan. Baru satu yang kita jelaskan tentang narkoba. Selanjutnya akan kita jelaskan di pengajian berikutnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan.